Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan belajar kita dengan kitab Awamilul Jurjani. Namun sebelum kita lanjut pelajaran hari ini, coba kita lihat perkataan musannif di pelajaran kemarin karena ada yang belum dijelaskan itu. Coba kita lihat di halaman 6. Qauluhu al-awamilu fin nahwi mi'atun. Ini kan fin nahwi mi'atun. Ini fokus kita di kalimat fin nahwi. Maksud fin nahwi di sini bukanlah di semua kitab nahwu. Artinya 100 amil bukan pembahasan di semua kitab, tapi cuma yang terdapat di dalam kitab ini 100 amil. Sedangkan kalau kita periksa di semua kitab nahwu itu bukan 100, lebih bahkan. Banyak itu. Nanti akan kita ketahui ketika kita baca amil-amil lafzi nanti insyaallah. Banyak nanti tambahan yang memang enggak ada di kitab ini. Cuma kenapa dikatakan 100? Kenapa ditahdid dengan bilangan 100? Karena kalau kita bisa menguasai 100 ini, insyaallah mudah untuk membaca kitab gundul, insyaallah. Kita lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sekarang halaman 10 ya. Fan-naw'ul awwalu hurufun tajurrul isma faqat wa hiya 19 harfan. Al-ba'u wa min wa ila wa fi wa an wa wawul qasami wa ba'ul qasami wa ta'ul qasami wal lamu wa rubba wa wawuhu wa ala wal kafu wa muz wa munzu wa hatta wa hasha wa ada wa khala. Inilah pelajaran kita hari ini. Jadi ini bab yang pertama. Sekarang kita akan belajar amil lafzi sama'i. Ada berapa? Semuanya 91 kan? Yang bakalan dibahas di 13 bab. Ini hari ini kita akan belajar bab yang pertama. Bab yang pertama, afannaul awalu. Bab yang pertama ini terdapat beberapa huruf. Hurufun, terdapat beberapa huruf. Tajurul isma. Huruf ini tugasnya apa? Menjarkan isim. Tugasnya menjarkan isim fakat. Bisa dita'liq di kata-kata isim. Ini la ghairahu. Dia cuma isim doang. Tidak bisa fi'il, tidak bisa huruf. Dia bekerja sama isim fakat. Kemudian jumlahnya berapa? Huruf ini jumlahnya berapa? Wa hiya 19 harfan. Jumlahnya ada 19 huruf. Ini jumlahnya alba, min dan sampai seterusnya yang sudah kita baca barusan ya. Baiklah, sekarang akan kita jelaskan di papan tulis. Mungkin ada tambahan sedikit faedah atau yang memang tidak disebutkan di sini sebagai tambahan pembelajaran kita ya. Baik, jadi ini penjelasan di papan tulis ya. Bab yang pertama ini dikatakan dengan bab huruf jar ya? Huruf jar. Bisa juga dikatakan huruf khafad. Ini sama juga. Mau kita katakan huruf jar boleh, mau dibilang huruf khafad juga boleh. Ini bisa kita lihat di kitab Tasyilun Nailil Amani. Ini penjelasannya. Jadi ini yang sudah disebutkan di kitab ijmalan 19 huruf. Sekarang coba kita bahas dengan 5 pembahasan. Kita bahas pembahasan huruf ini dengan 5 pembahasan. Ini kita ringkas. Kalau memang kita baca di kitab-kitab yang lain, di kitab Kawakib atau sebagainya, itu nanti panjang penjelasan huruf jar di sini. Panjang, perinciannya banyak. Tapi ini kita membahas secara ikhtisar karena menimbang kitab ini sebagai pemula ya. Sebagai pemula kita tidak menjelaskan yang rinci banget gitu. Kita cuma menjelaskan yang memang bisalah kita masukkan ke dalam kitab ini. Ala kulli hal. Jadi ini kita bagi 5 pembahagian ya. Yang pertama, huruf jar 19 huruf ini tajurru isman zahiran. Ada yang tugasnya cuma menjarkan isim zahir. Mana isim zahir? Apa yang maksud dengan isim zahir ini? Mana isim zahir selain isim dhamir? Itu aja. Isim zahir ini selain isim dhamir. Jadi 8 huruf daripada 19 huruf yang tugasnya menjar isim zahir. Sekaligus kita akan menjelaskan bagaimana cara mengartikannya. Per huruf ini bagaimana cara mengartikannya. Memang tadi kita sudah membacanya, tidak menjelaskan di kitab, sekaligus kita jelaskan di papan tulis ya.
Wawul qasami. Maksud wawul qasami di sini waw yang bermakna sumpah. Waw yang bermakna sumpah. Contohnya nanti insyaallah. Kemudian ta'ul qasami, begitu juga ta'ul qasami ini ta yang bermakna sumpah, demi kalau bahasa kita ya. Kalau bahasa Indonesia demi. Wallahi demi Allah. Tallahi demi Allah. Ini makna wawul qasam dan ta'ul qasam. Ta dan waw yang bermakna sumpah. Kemudian mud ya. Mud. Ini mana mud sama mundu sama. Mud sama mundu sama dia. Artinya sama. Contohnya misalkan ma ra'aituka mundu atau mud yaumil khamisi. Yaumil khamis. Saya tidak pernah melihatmu semenjak hari Kamis. Mud ini dengan mundu artinya semenjak ya. Arti bahasa Indonesia kita semenjak. Kemudian huruf yang kelima hatta. Dia juga bekerja atau menjarkan isim zahir ya. Mana bahasa Indonesia sehingga ya. Sehingga. Contohnya nanti insyaallah kita baca di kitab. Kemudian selanjutnya yang keenam al-kaf. Al-kaf. Al-kaf ini huruf kaf. Huruf kaf. Coba kita perhatikan. Ini kita baca mud kan? Ini kita baca mudu, kita baca hatta, kemudian kita baca al-kaf. Kenapa tidak dibaca dengan ka atau ki atau ku? Paham enggak? Pertanyaan. Paham? Ini kan kita baca kaf. Kaf. Kenapa tidak ki? Kan dia cuma satu huruf, nanti berbicara kan kaf doang kan? Kenapa enggak dibaca ka langsung atau ki atau ku? Sedangkan yang lain mud. Kita tidak membaca mim sama zal, tapi mud langsung. Itu kenapa? Karena nanti ada dijelaskan kalau huruf itu satu, kalau itu huruf satu dibaca seperti cara baca huruf hijaiyah, yaitu alif, ba, ta, tha. Tidak ditinjau harakatnya. Nanti boleh jadi harakat fathah, dhammah, kasrah itu lain. Ini berbicara diri hurufnya. Hurufnya kan kaf. Kaf. Cara membaca dalam huruf hijaiyah gimana? Kaf. Maka ini juga dikatakan kaf, tidak dikatakan ka masalah. Bisa dipahami? Jadi ini makna kaf di sini adalah seperti. Misalkan apa contohnya? Hadal kitab kamisli kitabika. Kitab ini seperti kitabmu. Kaf ini seperti. Kemudian rubba. Rubba ini huruf jar juga. Artinya dalam bahasa kita sedikit. Nanti ada juga yang artinya banyak. Nanti tergantung faedahnya. Rubba rajulin karimun laqituhu. Sedikit orang yang saya jumpa itu pemurah hati atau dermawan ya. Sedikit. Rubba sedikit. Ada nanti juga pemakaiannya banyak. Rubba talibin mujtahidin laqituhu misalkan. Rubba rajulin mujtahidun laqituhu misalkan. Banyak sekali murid-murid yang saya jumpai itu mereka sungguh-sungguh dalam belajar. Bisa juga. Tergantung penggunaan kalimat nanti. Yang terakhir yang kedelapan wawuhu. Wawuhu ini apa artinya? Wawuhu ini wawnya rubba. Ha di sini ha dhamir. Wawnya rubba. Artinya rubba enggak ada, cuma waw doang. Tadi kan waw kasam. Ini waw rubba. Waw yang bermakna sedikit. Tadi waw bermakna sumpah kan? Bermakna sumpah demi. Sekarang enggak sedikit. Kalau tadi contohnya rubba rajulin, sekarang wa rajulin. Dihilangkan rubba, ditaruh ditulis waw yang artinya sama seperti rubba. Itu ya. Ini 8 huruf yang bekerjanya atau tugasnya menjarkan isim zahir. Sudah. Kemudian selain daripada 8 huruf ini tugasnya apa? Tajurru az-zahira wal mudmar. Maksudnya dia menjarkan isim zahir dan isim dhamir. Isim dhamir. Hurufnya ada 19 huruf. Yang pertama alba. Alba. Bisa kita katakan billahi atau bismillah ismi kan? Atau bisa kita juga katakan bihi, bika, bisa. Kalimat sesudahnya bisa dia isim zahir, bisa dia isim dhamir.
Bi ini artinya dengan ya. Kalau bahasa kita dengan bismillah, dengan nama Allah. Kemudian min artinya apa? Daripada. Min diartikan daripada kalau bahasa kita. Kemudian ila hingga. Kalau tadi sehingga, kalau ini hingga. Zahabtu minal baiti ilal masjidi. Saya berjalan dari rumah hingga masjid atau sampai ke masjid bisa juga. Ini arti ila. Kemudian fi ini artinya apa? Dalam ya. Al-fulusu fil jaybi. Duit ada di kantong atau di dalam kantong. Kemudian an ini bermakna sama seperti makna min. Kalau bahasa Indonesia sama. Daripada akhadtu hadzal kitaba an sadiqi fulan misalkan. Saya mengambil kitab ini daripada kawan saya yang itu misalkan, atau dari kawan saya. Sama artinya. Kalau dalam bahasa kita, bahasa Indonesia. Cuma nanti yang menjadi perbedaan semua ini tergantung siyakul kalam ya. Tergantung faedah tertentu yang terdapat di dalam huruf-huruf ini. Kita memang tidak mengambil semuanya karena memang itu pembahasan pembahasan agak mendalam sedikit ya. Kita enggak mengambil semuanya. Kemudian ba'ul qasami. Pembahasan kita ba'ul qasami ini artinya sama juga. Sumpah artinya. Demi. Billahi la af'alanna kadza. Demi Allah, saya akan melakukan perbuatan yang demikian. Kemudian alam bagi ya. Hadza kitab laka. Hadza kitab li. Hadza kitab lahu. Ini kitab milikmu. Ini bisa diartikan sebagai milik, bisa diartikan bisa diartikan bagi, tergantung siyaqul kalam. Ala di atas ya, atau kepada bisa juga. Sallu alal habib, bersalawatlah kepada Nabi. Hasya ada khala. Ini maknanya semua istisna maknanya. Istisna kecuali. Hasya kecuali maknanya. Ada kecuali. Khala juga kecuali. Misalkan ja'al qaumu. Datang satu kaum. Khala Zaidin, kecuali si Zaid. Ada Zaidin kecuali si Zaid. Hasya Zaidin kecuali si Zaid. Ini sama artinya semua. Sama pemakaiannya sama. Ya sama. Enggak ada bedanya. Enggak ada. Ini yang ketiga, huruful qasam. Tadi sudah kita singgung masalah huruf qasam ya, huruf sumpah. Memang kalau kita baca di kitab-kitab yang lain, itu huruf qasam bukan cuma 3, banyak. Cuma karena menimbang yang kita baca ini kitab dasar, sudah kita nggak usah lebar, nggak usah kita rinci yang dalam gitu. Cuma kita naktafi bi hadzal mawdu' kan. Kemudian huruful qasam ini ada 3. Ada 3. Ada ba'ul qasami, ada ta'ul qasami, ada wawul qasami. Ya. Coba kita perhatikan ba'ul qasami tadi masuknya ke mana? Yang menjarkan isim zahir dan nah, kita sekarang menjelaskan sedikit apa itu isim zahir di sini, apa isim mudmar. Isim zahir di sini kan tadi kita bilang selain isim dhamir. Selain isim dhamir ini bisa jadi dia lafzul jalalah, yaitu Allah. Ini dikatakan lafzul jalalah. Bisa juga selain lafzul jalalah. Contohnya yang lafzul jalalah billah. Ba'ul qasam dia kemasukannya di lafzul jalalah. Billah. Billahi naqul. La naqul billaha wala billahu la. Billahi biljar. Kemudian sering kan kita dengar di hadis bi abi wa ummi. Ya kan? Bi abi atau bi ummi. Itu apa artinya? Demi ibuku, demi bapakku. Itu demi artinya. Nanti kalau kita dengar kita baca-baca di hadis, ya Rasulullah, bi abi wa ummi. Itu demi. Artinya sini. Apa? Artinya bukan dengan berarti di sini. Bukan dengan. Nah, makanya kita di sini jazakallahu khair. Jadi ini bisa kita bedakan bi atau ba yang bermakna sumpah, yang bermakna qasam, dengan ba yang enggak bermakna qasam, bermakna dengan tadi. Nah, ini demi artinya billahi. Dan kalau tadi bismillah dengan nama Allah. Tapi kalau sudah billahi demi Allah.
Kemudian contoh dia bisa kemasukan di isim dhamir bihi. Contoh Allahu la af'alanna bihi. Allahu misalkan, Allahu la af'alanna bihi. Kan sesudah kalimat bi yang berfaedah yang bermakna sumpah dia dhamir, bisa juga. Ya kan? Ini fokus kita di kalimat zahir dan mudmar ini. Ya, di zahir mudmar. Mana zahir di sini selain dhamir boleh jadi dia lafzul jalalah, boleh jadi dia selain lafzul jalalah. Mafhum insyaallah ya. Yang kedua ta'ul qasami. Kemana dia masuk tadi? Tajurru isman zahiran. Isman zahiran. Kan tadi kita bilang isman zahiran itu bisa jadi lafzul jalalah, bisa jadi selainnya kan? Tapi di sini ta'ul qasami di sini dia cuma kemasukan lafzul jalalah faqat. Dia isim zahir, tapi isim zahir di sini cuma lafzul jalalah. Yang lain Enggak bisa. Ini sesuai di kitab ini ya. Kitab apa namanya sebagai pemula. Nanti memang ada di kitab-kitab Al-Kawakib Ad-Durriyah ada dibahas. Bisa memang selain kata-kata apa? Bisa selain lafzul jalalah, tapi dengan lafzu rabbu. Misalkan kita bilang tarabbil ka'bati bisa. Kan sama kan? Demi Tuhan pemilik Ka'bah. Sama kan? Tapi fokus di pembahasan kita ini cuma pemakaian kepada lafzul jalalah. Kemudian yang ketiga daripada huruf pembahagian huruf qasam, wawul qasami. Waw yang bermakna qasam, yang bermakna sumpah, demi bahasa kita. Kenapa kita katakan waw yang bermakna sumpah? Karena nanti waw banyak maknanya. Ada yang bermakna rupa tadi, ada yang bermakna ataf dan lain sebagainya yang sebagaimana dijelaskan di kitab nahwu. Tadi wawnya maksudnya kemana? Isim zahir. Isim zahir. Isim zahir di sini sama seperti yang sudah kita jelaskan. Boleh jadi dia lafzul jalalah, boleh jadi dia selain lafzul jalalah. Contoh lafzul jalalah, wallahi. Allahi. Contoh selainnya wal asri. Wal asri wat tin. Itu demi. Kita artikan wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Demi ya. Wat tin wal zaitun. Demi buah tin dan buah zaitun. Wal laili idza yaksha. Demi malam. Kemudian apa lagi? Wan najmi idza hawa. Itu semuanya bermakna demi. Demi. Itu waw qasam namanya. Yasin wal Qur'anil Hakim. Wal Qur'anil Hakim demi Al-Qur'an. Yasin udah Yasin, wal Qur'anil Hakim demi Al-Qur'an. Ini tambahan ya. Kemudian yang sempat kita singgung tadi masalah hasya, ada dan khala. Maknanya semua istisna kan, kecuali. Namun di sini ada tambahan hasya, ada, khala, imma af'alan atau hurufan. Maksudnya apa? Ada kala dia suatu waktu jadi fi'il, ada kala dia berubah jadi huruf. Jadi huruf yang sudah kita jelaskan barusan, itu huruf. Nanti dia bisa-bisa hasya ini fi'il madhi. Kalau kemasukan di belakangnya ma. Kalau kemasukan di belakangnya ma. Misalkan ada ma hasya. Itu hasya ini bisa dikatakan huruf lagi? Enggak bisa. Tapi sudah berubah jadi fi'il madhi. Mundu juga sempat tadi kita singgung, mud sama mundu kan? Ini juga demikian. Dia punya dua status. Imma isman, imma harfan. Dia sewaktu-waktu jadi isim, sewaktu-waktu dia jadi huruf. Mud kalau sesudahnya fi'il, ini dia berubah status jadi isim. Jadi isim ya. dia hilang. Kemudian kalau mud sama mud itu sama ya. Mud sama mud itu sama. Kalau sesudahnya isim, apa saja itu isim, maka dia huruf. Misalkan mud qama zaidun yaumal khamis. Misalkan contohnya.
Itu nanti muz ini di i'rabnya apa? Isim. Isim. Bukan huruf. Bukan huruf lagi. Ma ra'aituka munzu atau muz yaumi kita baca. Yaumil khamisi karena yaumi ini kan bukan fi'il tapi isim kan? Makanya dia muz atau munzu ini berstatus sebagai huruf. Ini tambahan sekilas secuil tambahan di pembahasan huruf jar atau huruf khafad.